293, Naungan Jiwaku. Buku puji-pujian ada di belakang. Ya, silakan bersiap-siap. Kita naik, kita bangkit berdiri. Naungan Jiwaku 293. pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Masih ada sukacita? Amin. Oke. Bagi kita membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Markus pasal yang kedua
Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Baik. Terima kasih. Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 saya akan bacakan bagi kita semua, dan Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti dalam hati saja. Demikian firman Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa atas kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau telah memimpin kami dari awal ibadah ini hingga pertengahan. Biarlah puji-pujian dan kesaksian pujian yang kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Bapak Angel yang bisa ikut bersama kami di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau juga terus memberikan kesehatan, kuatan selalu kepadanya, menguatkan hamba-Mu ya Bapa, sehingga hamba-Mu juga boleh tetap kuat dan tetap bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Saya juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin saya, sehingga apapun yang sudah saya persiapkan, saya dapat menyampaikan seturut dengan kehendak. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik. Di dalam Injil Markus ini, dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12, saya akan memberikan judul, yaitu bukti orang beriman. Bukti orang beriman kita akan melihat yang pertama dari iman dari keempat orang yang menggotong seorang lumpuh ini. Nah, di dalam ayat 1 sampai 3 di situ dikatakan bahwa kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, bukti orang beriman yang kita akan lihat di dalam keempat orang ini, yang pertama ditunjukkan di dalam perbuatan. Perbuatan apa yang dilakukan oleh keempat orang ini? Di dalam ayat 3 mengatakan bahwa ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Dan yang pertama ditunjukkan di dalam perbuatan, poin yang pertama itu di dalam kasih kepada orang yang lumpuh. Di sini kita melihat kalau mereka tidak mengasihi orang lumpuh ini, tentulah mereka membiarkan orang lumpuh itu terbaring di atas tempat tidur. Tetapi karena mereka mengasihi orang lumpuh ini dan mereka tahu bahwa kepada Yesus yang akan dapat menyembuhkan penyakit orang lumpuh ini,
mereka mengasihi. Dan yang kedua, poin yang kedua, mereka melayani. Melayani di sini adalah mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Itu bukti orang yang beriman. Demikian juga dengan kita, kalau memang kita sungguh-sungguh adalah orang yang beriman, kita menunjukkan iman kita di dalam perbuatan kita. Dikatakan di sini, orang-orang itu membawa orang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Tujuannya untuk apa? Supaya Yesus menyembuhkan. Karena mereka tahu bahwa hanya Yesuslah yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Mungkin di dalam kehidupan kita ada orang yang sedang sakit, bahkan mungkin sakit parah. Ya memang mereka berusaha bawa ke dokter, tapi kita juga bisa membantu di dalam doa. Mendoa bisa saja mujizat Tuhan terjadi. Firman Tuhan mengatakan di dalam nama Yesus berjalan. Orang berjalan. Dalam nama Yesus berkuasa. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tempat orang ini menunjukkan iman mereka dengan mengasihi orang yang sakit ini dan membawanya kepada Yesus. Tujuannya untuk Yesus menyelamatkan orang lumpuh ini. Kalau kita lihat, mari kita lihat sebentar dari Yakobus. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Saya minta saudara Jeki tolong bacakan. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak punya perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara-saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan kami sehari-hari, dan seorang dari antara kami berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke, ayat 1 ayat lagi dari ayat 18. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanku itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Baik, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ayat 14 mengatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Di hadapan Tuhan kita diselamatkan karena iman. Di hadapan manusia kita diselamatkan karena perbuatan kita. Di hadapan Tuhan kita diselamatkan karena iman. Iman yang dapat menyelamatkan kita. Tapi di hadapan orang-orang yang di sekeliling kita bisa melihat kita bahwa kita adalah orang yang beriman. Melihat di dalam perbuatan kita. Kita melihat contoh-contoh di dalam firman Tuhan. Ketika sidang itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Karena mereka orang biasa yang tidak terpelajar, tetapi mereka mengenalnya sebagai pengikut Kristus karena keberanian. Itu menunjukkan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang bisa mengetahui bahwa kita adalah orang yang beriman kalau kita mengasihi satu sama lain. Kita melayani, kita menunjukkannya di dalam perbuatan kita. Saling mengasihi, saling melayani, saling menolong adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, persekutuan dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pelayanan ini tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada kerjasama di dalam. Kita perlu tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin sebuah pelayanan itu bisa berkembang kalau semuanya mau menjadi pemimpin dan tidak mau dipimpin. Itu yang perlu kita tanamkan. Bisa saja jemaat ini berkembang kalau kita mau rendah hati untuk dipimpin oleh orang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa digotong oleh 4 orang. Mereka kerjasama dan mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Kalau satu orang yang dibawa, saya yakin tidak kuat. Karena dikatakan di dalam, kita kembali dalam kisah Markus pasal yang kedua. Dikatakan di dalam ayat 11, kemudian kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidur. Di sini dikatakan bahwa tempat tidur. Kalau satu orang yang mengangkat orang lumpuh ini beserta tempat tidur,
saya yakin orang itu tidak akan kuat. Tapi mereka dikatakan di dalam ayat 3 ada 4 orang yang mengotot seorang ini di atas tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, sekalipun kita memiliki suatu program yang bagus, tetapi kalau kita mau mementingkan diri sendiri, kita egois dan kita tidak mau mempunyai hati yang sama, kesatuan iman, saya yakin bahwa jemaat itu tidak akan berkembang. Memang tadi sudah disinggung oleh Bapak Morris di dalam Filipi pasal yang kedua. Memang tadi sudah disinggung, bahkan sudah dibaca. Di situ dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat seterusnya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita melihat bukti kasih Yesus Kristus kepada kita dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 di situ mengatakan bahwa Dia mengasihi kita, Dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Dikatakan di dalam Markus 10 ayat 45, sebab Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu firman Tuhan yang mengatakan Yesus Kristus mengasihi kita, Dia rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Bahkan tujuan kedatangannya di dunia ini untuk melayani kita, untuk menebus kita sebagai orang yang berdosa. Seharusnya kalau kita mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar anak Tuhan di dalam perbuatan kita. Kita melihat keempat orang ini, mereka mengasihi orang lumpuh ini, mereka membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Tujuannya untuk apa? Untuk disembuhkan oleh Yesus Kristus. Itu tandanya mereka beriman bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada di antara kita yang belum diselamatkan Tuhan. Saudara membuka hati. Dikatakan di dalam Wahyu 3 ayat 20 di situ mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus sementara berdiri di pintu hati saudara dan mengetuk. Kalau saudara tergerak dan mau membuka hati dan mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah dia. Karena tujuan kedatangannya yang paling penting di dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Matius 1 ayat 21, beri dia nama Yesus karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini itu tanda kasih kepada kita sebagai orang berdosa. Tanda kasih keempat orang ini kepada orang lumpuh ini karena mereka yakin dan percaya bahwa hanya di Yesus Kristus yang dapat menyembuhkan penyakit orang lumpuh ini. Di dalam Matius pasal 12 ayat 25 di situ mengatakan setiap pekerjaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga dengan jemaat. Kalau di dalam jemaat itu mau menjadi pemimpin semua dan tidak ada yang satu hati, tentulah jemaat itu tidak akan bertumbuh. Karena mereka tidak mau dipimpin, mereka semua ingin menjadi pemimpin. Firman Tuhan mengajak kita supaya kita rendah hati dan menganggap satu sama yang lain lebih penting. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukti orang beriman yang pertama ditunjukkan di dalam perbuatan. Yang kedua, saya tidak akan lama-lama. Yang kedua, bukti orang yang beriman yaitu memiliki kreatif.
memiliki kreativitas. Apa artinya? Kalau saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreativitas yaitu kemampuan untuk mencipta. Apa kemampuan yang dilakukan, yang dimiliki oleh keempat orang lumpuh ini? Kita melihat di dalam ayat 4 di situ mengatakan bahwa tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, membawa orang lumpuh itu kepada Yesus. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbang. Di sini kita melihat kreativitas yang dilakukan oleh keempat orang ini. Walaupun mereka tidak membawa orang lumpuh itu masuk karena banyaknya orang, bahkan di depan pintu pun tidak bisa, mereka tidak putus asa. Mereka selalu berusaha mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya orang lumpuh ini bisa dibawa kepada Yesus, supaya Yesus menyelamatkan diri? Mereka mencari cara lain. Mereka berinisiatif dengan cara mereka membuka atap. Dikatakan di sini, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu. Ini juga membutuhkan kerjasama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seandainya satu orang yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, tentulah dia tidak bisa membawa orang lumpuh itu kepada Yesus karena di depan pintu ada tidak ada jalan masuk. Bahkan kalau seandainya dia naik ke atas rumah dan membuka atap, susah untuk menurunkan orang lumpuh itu. Kan dikatakan di dalam ayat 11 bersama tempat tidur. Seandainya 2 orang, saya yakin juga akan susah untuk menurunkan orang lumpuh itu. Seandainya 3 orang juga, saya pikir tidak seimbang. Mengapa dikatakan 4 orang? Supaya seimbang. Mengapa pelayanan itu bisa bertumbuh? Karena ada kerjasama di dalamnya. Demikian juga dengan keempat orang ini, mereka bekerja sama dengan cara membuka atap dan menurunkan orang lumpuh itu. Dikatakan di dalam Lukas pasal 5 ayat 19, tepat di hadapan Yesus. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kalau kita mau supaya jemaat ini bertumbuh, kita harus bekerja sama satu sama yang lain. Ada kerjasama di antara jemaat ini. Jangan mementingkan diri sendiri, tetapi bekerja sama. Saya yakin bahwa jemaat ini akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin sering kita berjumpa dengan hal-hal seperti ini. Banyak tantangan, banyak rintangan yang kita lewati, bahkan mungkin kita merasa tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Tapi kembali pertanyaannya, kepada siapa kita beriman? Kepada siapa kita percaya bahwa hanya Dialah pertolongan kita? Minggu yang lalu saya khotbah di sini mengenai tindakan yang tepat ketika kita menghadapi permasalahan. Kita datang kepada Tuhan melalui doa. Tindakan yang tepat supaya kita menghadapi situasi yang lebih berat yang kita hadapi. Kita jangan putus asa. Kita jangan, seandainya kalau keempat orang ini berpikir bahwa emang orang lumpuh ini siapa sih sehingga saya harus berkorban begitu besar, sehingga saya harus membuka atap rumah orang untuk menurunkan orang. Di balik semuanya itu karena kasih mereka kepada orang lumpuh. Di sini juga kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mereka tidak putus asa. Walaupun tidak ada jalan masuk, walaupun tidak ada jalan yang lain lagi, mereka tidak putus asa. Tetapi mereka mencari jalan lain, yaitu membuka atap dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Dikatakan dalam Lukas pasal 5 ayat 19. Bisa saja dalam kehidupan kita mungkin banyak permasalahan, pergumulan yang kita hadapi saat ini tidak ada. Kita merasa mungkin tidak ada jalan keluar. Apakah kita juga putus asa? Atau kita juga memiliki kreativitas yang dimiliki oleh keempat orang lumpuh ini? Orang ini dengan cara membuka dan menurunkan orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, iman bisa dilihat dari perbuatan kita. Di dalam ayat 5 mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka. Dari mana Yesus melihat iman mereka kalau mereka berdiam diri dan tidak membawa orang lumpuh itu kepada Yesus? Dari mana Yesus bisa melihat bahwa orang-orang itu adalah orang yang beriman? Di dalam firman Tuhan mengatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bisa saja firman Tuhan atau Tuhan berkata kepada kita, hai
Kepada siapa kita beriman? Itu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Iman kita bisa dilihat di dalam perbuatan kita. Orang bisa mengetahui bahwa kita adalah orang yang beriman. Di dalam Yohanes 13 ayat 34-35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu itu supaya kamu saling mengasihi satu sama yang lain. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus kalau kita saling mengasihi satu yang sama yang lain. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dikatakan di dalam ayatnya yang seterusnya, memang ada orang-orang yang berkata di dalam hati mereka, yang dikatakan di situ. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Memang orang-orang ada yang tidak percaya. Tetapi kita akan melihat di dalam ayat 9 mengatakan adalah, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, firman Tuhan mengatakan bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18, ketika murid-muridnya melihat Yesus, ada yang menyembah tetapi ada yang tidak, Yesus berkata kepada mereka, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa dia berkuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergi. Dia juga berkuasa untuk memberikan jalan keluar kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang lebih berat, tantangan yang lebih berat, permasalahan yang lebih berat. Asalkan kita tetap beriman kepada-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukti orang beriman yang pertama ditunjukkan di dalam perbuatan, di dalam kasih, di dalam melayani satu sama yang lain. Dan yang kedua, itu memiliki kreativitas. Dan ketika kita akan melihat hasil dari iman itu sendiri. Memang kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-12, di situ kita melihat juga iman dari orang lumpuhnya. Ketika Yesus berkata kepadanya, bangunlah, dia tak, itu menunjukkan bahwa dia beriman. Seandainya Yesus berkata bahwa bangunlah tetapi dia tidak bangun, tentulah dia tidak akan sembuh. Jadi iman itu juga membutuhkan ketaatan. Dan kita akan melihat hasilnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam ayat yang kelima mengatakan bahwa hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang kelima, dosa orang lumpuh itu diampuni. Dan yang kedua, orang lumpuh itu disembuhkan Tuhan di dalam ayatnya yang ke-11 dan 12. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Bukti orang yang beriman, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memberikan jalan keluar kepada kita, asalkan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di situ, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah terlihat. Tujuan ketika kita menunjukkan iman kita di dalam perbuatan kita, ketika kita memiliki kreatif dalam menghadapi suatu tantangan, Allah dimuliakan ketika orang melihat iman kita. Dikatakan di situ, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat.
semua itu kembali kepada Allah. Allah yang dimuliakan, bukan keempat orang itu. Kita melihat di dalam ayat yang kita baca ini, ketika mereka membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, nama mereka tidak disebutkan lagi, tetapi mereka melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31, di situ ketika engkau makan, ketika engkau minum, atau ketika engkau melakukan sesuatu pun, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Untuk kemuliaan pendeta atau hamba? Tidak, untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita harus ingat kepada siapa dia mulia. Allah yang kita muliakan. Karena yang kita layani adalah kita melayani Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 3 poin yang kita pelajari pada siang hari ini. Kita bisa membuktikan iman kita di dalam perbuatan kita. Kita bisa mengasihi satu sama yang lain. Mungkin ada yang sakit di dalam jemaat ini, kita kunjungi, kita doakan, kita kuatkan dari firman Tuhan. Karena itu yang dikehendaki. Kita bisa mencari cara lain ketika mungkin sudah jalan buntu di depan, tidak ada jalan lagi. Kita cari jalan lain. Yang memang saat ini kita tidak berhadapan Tuhan, muka dengan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menyuruh siapapun untuk memberikan jalan keluar. Asalkan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dikatakan di dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau saudara yakin ini adalah firman Tuhan, ikuti firman Tuhan, karena ini tidak akan pernah salah. Mungkin pengetahuan orang lain kadang-kadang ada yang benar, tetapi kadang-kadang ada yang salah. Tetapi ini tidak ada kesalahan. Dikatakan di sini di dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, yang terutama harus kamu ketahui bahwa firman Tuhan itu tidak ditafsirkan oleh manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tapi bagaimana dengan kita untuk melakukan ini? Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan hanya menjadi ahli Taurat. Ahli Taurat banyak yang tahu, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Tapi biar kita seperti yang dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih-Mu kepada kami, di mana firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami, menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami. Biarlah kami sebagai orang yang sudah beriman kepadamu ya Bapa, kami menunjukkan iman kami itu di dalam perbuatan kami, saling mengasihi, saling melayani satu sama yang lain. Dan kami yakin dan percaya ketika kami selalu bekerja sama di dalam sebuah pelayanan, kami yakin bahwa pelayanan itu akan bertumbuh. Dan biarlah semua yang kami lakukan itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja Bapa. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami ini. Amin. Damai anugerah Tuhan.